Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tahun baru, di bulan yang baru, di salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun kemarin insyaallah jenengan semuanya juga baca doa awal tahun, doa akhir tahun dengan harapan-harapan yang kita tanamkan dengan tafaulan baca minum susu dan lain sebagainya seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Semoga apa yang kita lakukan, semoga setahun depan ini, tahun yang akan kita lalui, tahun yang akan datang kepada kita insya Allah, semoga Allah Ta'ala menakdirkannya seputih susu di dalam ibadahnya, seindah, semenyehatkan susu di dalam keimanan-keimanan kita terhadap asupan-asupan yang Allah Ta'ala tebarkan di mana-mana. Ilmunya Allah Ta'ala itu di mana-mana, yang bawa ilmunya Allah Ta'ala itu juga di mana-mana. Tapi sayangnya sedikit yang mau ngambil ilmu tersebut, sedikit yang mau ngambil faedah tersebut, sedikit yang bisa, yang dipertemukan, yang ditakdirkan untuk bisa bergabung bersama orang-orang yang nyari kesehatan di dalam imannya itu sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit tersebut. Semoga kita yang dijaga sama Allah Ta'ala untuk terus membersamai kaum yang sedikit tersebut. Semoga kita masuk di dalam golongan orang-orang yang semakin disedikitkan dan semakin disedikitkan sama Allah Ta'ala, karena kita memang berada di masa-masa yang istilahnya agama ini sudah masuk dalam kategori gharib. Gharib niku aneh, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu jaa ghariban fasayaudu ghariban kama jaa ghariban fatuba lil ghuraba. Katanya Nabi Muhammad, Islam itu datang secara aneh, Islam itu datang secara ndak sakbaene. Islam itu datang dalam keadaan yang penuh, istilahnya perbedaan dengan apa yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Setelah itu menjadi sesuatu yang biasa, wa sa'udu ghariban kama jaa ghariban, dan nantinya akan kembali dianehkan sama Allah Ta'ala sebagaimana dia datang. Caranya Allah Ta'ala di dalam menganehkan ini gimana? Caranya Allah Ta'ala di dalam mengembalikan Islam menjadi aneh ini dengan cara seperti apa? Dengan cara mencabuti para ulama kita, dengan cara mengambilí para ulama kita, dengan cara menyedikitkan orang-orang yang memahami dan mengamalkan tentang ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjaga yang tersisa. Semoga Allah Ta'ala memperbanyak para ulama dan juga para pembawa syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbanyak sama Allah Ta'ala, disehatkan sama Allah Ta'ala, dijaga sama Allah Ta'ala, sehingga kita masih terus bisa ngambil faedah dari mereka. Ini yang kita harapkan. Ya Allah, mbok sudah yang seperti Habib Abu Bakar itu mbok sudah jangan diambil lagi. Ya Allah, mbok yang seperti seperti kiai-kiai kita itu sudah jangan diambil lagi. Seperti para guru-guru kita itu sudah jangan diambil lagi. Lek awake dhewe ndak apa-apa, kalau kita yang diambil ndak apa-apa. Tapi kalau misalkan orang-orang seperti itu yang diambil sama Allah Ta'ala, itu ibarat satu tempat yang sudah terang benderang dengan lampu, dipateni lampune, gelap, ngeraba-ngeraba lagi kita. Ndak tahu mau nyari kebenaran di mana, mau nyari petunjuk dari siapa, mau gondel kalih sinten. Bingung akhirnya kita. Kalau wong kita kalau ziarah, misalkan jenengan ziarah Wali Songo, pengen nyari nasihat dari Wali Songo, dijawab napa mboten?
terus langsung dituturi ngoten guru sakaro iki kamu berguru sama. Saya ingat dulu abah saya pernah cerita nggih, keluarga saya ini kan turunane Banjar nggih. Kakek saya itu orang dari Banjar ngadu nasib ke Jawa dengan niatan dagang plus dakwah nggih. Di Banjar sana sudah punya guru nggih, punya guru Syekh Arsyad Al-Banjari niku yang terkenal di sana, itu guru-gurunya para nenek moyang saya ketika masih di Banjar. Akhirnya ketika nyampe di tanah Jawa ini nggih, karena zaman dulu kan pesawat belum gampang, istilahnya akses ke Kalimantan aja kan sulit, harus naik kapal berhari-hari seperti itu. Otomatis di Jawa mereka juga butuh guru. Yang dikenalkan sama guru-gurunya yang ada di Banjar, kamu nanti sewano ke Habib Abu Bakar Gresik nggih. Masih sugeng Habib Abu Bakar yang setiap tahunnya di Holi niku nggih, Habib Abu Bakar Kutub nggih. Habib Abu Bakar Kutub niku yang jadi rombongan jamaah Tulungagung ini yang pengen nyari guru, sowannya ke tempatnya Habib Abu Bakar. Bib, kita tak berguru sama jenengan nggih. Katanya Habib Abu Bakar Tulungagung ke Gresik itu jauh nggih. Tulungagung ke Gresik niku jauh zaman itu nggih. Zaman itu istilahnya itu kendaraan masih sedikit dan lain sebagainya. Tulungagung itu kalau kamu mau berguru ke saya dan jaraknya antara Tulungagung ke Gresik itu terlalu jauh nggih. Ndak apa-apa kamu belajar sama saya, tapi cari guru. Ada guru yang luar biasa di Tulungagung nggih. Ada kiai yang luar biasa di Tulungagung. Siapa Bib itu? Wes toh, ndak usah golek-golek, sebelum 40 hari kamu nanti bakalan ketemu sama orangnya nggih. Ndak disebutkan namanya, ndak disebutkan tempatnya, ndak dikasih tahu sama Habib Bakar, kamu belajar sama ini, kamu belajar sama ini, ndak nggih. Akhirnya ini beberapa orang yang rombongannya orang-orang Banjar ini sopo nyari-nyari di Tulungagung nggih, untuk berguru ini nyari-nyari di Tulungagung nggih. Ternyata bener hari ke-39 dikatakan rombongan jamaah itu pas sholat di Masjid Al-Munawar ketemu sama Yai Mustaqim nggih. Yai Takim, abahnya Yai Jalil nggih, abahnya Yai Jalil Pondok Peta, tapi waktu itu beliau belum terkenal sebagai kiai, tapi terkenalnya sebagai pendekar nggih. Akhirnya belajar sowan ke situ belajar Thariqah Syadzaliyah dan lain sebagainya, belajar akhirnya sampai sekarang nggih. Makanya ikatannya jamaah kampung dalam niku, jamaah nenek moyang saya sama Gresik begitu kuat, sama Pondok Peta juga begitu kuat nggih. Sampai sekarang 2 haul besar ini koyok ndak sah kalau yang mimpin, yang mandu itu bukan jamaah Tulungagung. Sampai keluarganya Habib Bakar itu pernah hadrohnya kampung dalam itu biasa diajarin sama nenek moyangnya itu kalau disuruh ngomong ndak disuruh menengoh. Itu. Jadi tim hadroh itu selalu diwanti-wanti seperti itu. Kamu kalau disuruh qasidah, disuruh baca maulid tiba, baca maulid tiba, disuruh baca maulid habsyi, baca habsyi. Tapi lek ndak disuruh meneng nggih, diem. Akhirnya dikatakan pernah ada 1 tahun di mana waktu itu abah saya pas tidak hadir hall katanya nggih, nyampe di Gresik ternyata di waktu baca maulid nih yang biasanya jamaah al-muhibbin yang baca maulid, tahu-tahu sudah ada orang-orang yang duduk di depan sama bawa hadroh sudah megang mic semuanya. Katanya orang-orang Banjar ini, katanya orang Tulungagung, wes enek sing ngisi, ya wes kita mundur nggih, nggih, ndak baca, ndak terus ngeyel biasane lo aku, ndak, mundur jadi jamaah, jadi istilahnya ndak ngisi acara tapi ikut baca sama hadrohnya itu tadi. Selesai acara, keluarganya Habib Bakar waktu itu yang bilang kalau tidak salah Habib Syekh apa siapa gitu berdiri deh. Piye toh jamaah Tulungagung kok ndak ngisi yang di rumahnya Habib Bakar ini kok nggak diisi sama jamaah Tulungagung. Nah, sudah ada yang duduk loh Beb, sudah ada yang merebang, sudah megang mic semuanya, mosok dikongkoni mundur. Ya kita ajarannya orang tua-tua kita, kalau kita disuruh maju ya maju, disuruh mundur ya kita mundur Beb. Loh, ndak istilahnya jalan sendiri gitu, enggak. Kita niat datang ke
ke sini, niat datang ke Gresik itu memang niatnya disuruh gosidah yo gosidah, dikongkon meneng yo meneng, disuruh baca rawi ya baca, ndak disuruh ya diem. Nggih, sekarang berhenti, nggih. Sekarang nabuh, sekarang kiam. Nggih. Seperti itu kita disuruhnya seperti itu, Beb sama. Langsung beliaunya megang mik, pokoknya mulai sekarang ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, yang ngisi hall Gresik, hallnya Al Imam Al Kutub Habib Abu Bakar cuman boleh jamaah dari Tulungagung. Itu yang beliau bilang. Mulai sekarang sampai hari kiamat katanya. Jamaah Tulung muga-muga sehat kabeh. Muga-muga istiqomah semuanya. Seperti itu. Nggih. Jadi ulama-ulama itu kayak cahaya-cahaya. Lah hilang ya peteng. Nggih. Masih mending kalau hilang habis itu menyisakan putranya yang alim, muridnya yang alim, masih mending. Tapi rasanya tetap tidak sama. Kayak yang asalnya itu kan nggak sama. Yai Jalil sama Yai Takim, yang merasakan rasanya Yai Takim ya udah sama Yai Jalil. Nggih. Sekarang Yai Saladin sama istilahnya sama Yai Jalil ndak sama kok, nggak podo ya rasane Yai Saladin ambek Yai Jalil ndak sama. Nggih. Ilmu itu ndak bisa. Ilmu itu kalau sudah dicabut sama Allah Ta'ala, diambil orangnya, sak ilmunya, sak hikmahnya, sak doanya, sak sembarangnya. Nggih. Diambil sama Allah, yo disisakan. Tapi yang namanya sisa tidak pernah sama dengan asalnya, nggih. Dan ini akan terus ke bawah itu, nggih. Tambah masa, tambah entek, tambah titik. Kalau yang sedikit ini kita masih tidak mau ngambil, kalau sama yang tersisa wis garek siso tok ini kita masih tetap tidak mau punya himmah, tidak mau punya ghirah, tidak mau punya semangat untuk nyari ilmu, terus kapan? Nggih. Terus yang tersisa untuk bekal kita di akhirat apa? Terus sambungan yang mau kita sambungkan sama orang-orang untuk memantaskan diri bersanding sama orang-orang baik-baik zaman dulu itu apa? Yang mau kita daftarkan apa? Sholat kita. Yang mau kita daftarkan apa? Zikir kita. Nggih. Apa? Kalau bukan jalinan kasih, kalau bukan jalinan hati dengan para ulama kita, dengan orang-orang yang masih disisakan sama Allah Ta'ala untuk menerangi kehidupan kita. Mugi-mugi diperbanyak sama Allah Ta'ala, dari anak cucunya jenengan, dari cucu-cucunya jenengan, dari keluarganya jenengan, semoga dimunculkan sama Allah Ta'ala para hufad, para penghafal Al-Quran, para lentera-lenteranya negeri, para penegak-penegak kebenaran, para pembawa lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pembawa akhlak dan juga doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngambilnya dari siapa? Ini kalau kita mau tersisa ini ngambilnya dari siapa? Ya dari ulama yang masih disisakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Muawanah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi zakah bi ikhraji zakatihi thayyibatan biha nafsu qasidan biha wajhullah. Jadi kita masuk setelah kita bahas tentang salat berjamaah, kita bahas tentang Jumat, kita bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun Islam, syahadat, sholat, gitu. Kita sudah bahas tentang keimanan kita sudah bahas. Habis itu kita bahas tentang sholat dan segala sesuatu yang menyempurnakan sholat kita. Sekarang kita masuk ke rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Jadi syahadat, sholat, serta segala sesuatu yang menyempurnakan sholat. Dan setelah itu kita masuk ke bab yang membahas tentang zakat. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Risalatul Muawanahnya, wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi zakah bi ikhraji zakatihi thayyibatan biha nafsu qasidan biha wajhullah. Hendaknya engkau, wahai orang-orang yang mengaku Islam, wahai orang-orang yang mengaku mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau yang pengen dibersamai sama Nabi ketika hidup di dalam hatimu dengan harap-harap mendapatkan syafaatnya nanti
nanti di hari kiamat, hendaknya kamu ingkana laka malun, kalau kamu orang yang berharta, kalau kamu dikasih kelebihan sama Allah Ta'ala untuk memiliki harta lebih, untuk punya harta, untuk dikasih rezeki berupa mal, berupa duit ataupun juga gaji, ataupun juga saldo rekening, ataupun juga aset, yang penting bentuknya adalah harta. Tajibu fi zakah, kalau sudah sampai nisabnya, kalau sudah mencapai batas untuk kamu mengeluarkan zakatnya, hendaknya kamu mengeluarkannya. Thayyibatan biha nafsuk, dengan perasaan yang gembira. Ini yang harus kita cari. Gembira ketika berzakat, gembira ketika memberi, gembira ketika mengeluarkan harta zakat kita yang jumlahnya sedikit sekali kalau dibandingkan dengan harta yang disisakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? 2,5% dari keseluruhan harta kita. Harta yang bagaimana? Harta yang muter, harta yang kita pakai untuk kerja, harta yang dimana kita dapat rezeki di situ. Kalau sudah nyampe nisabnya, kalau sudah nyampe batas minimalnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dengan rasa ini tadi, thayyibatan biha nafsu. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shalla sholata, orang yang mengerjakan sholat, apik sholate, terp sholate, indah sholatnya. Setelah itu watu addi zakatah. Setelah itu dari hartanya dia mengeluarkan zakatnya dengan rasa yang senang, dengan rasa yang gembira ketika mengeluarkan. Ngeluarnya zakat itu harus dengan rasa yang gembira dan harus dengan perasaan di mana, ya Allah, ini sesuatu yang wajib bagi saya untuk mengeluarkan, dan orang-orang yang saya beri ini memang orang-orang yang wajib untuk diberi. Yang ngasih wajib, yang beri juga wajib nerima. Maksudnya wajib nerima, memang mereka orang yang dikasih, istilahnya bisa dibilang jalan-jalan zakat kita. Mereka orang-orang yang dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai jalan zakat. Jadi kedudukannya gimana? Kedudukannya sama antara pemberi sama penerima, ini kedudukannya sama. Bukan berarti yang memberi lebih mulia dibandingkan yang menerima, mboten. Yang memberi memang dia wajib untuk memberi, yang menerima memang dia pantas untuk nerima. Makanya kalau kita bukan orang yang pantas untuk menerima, jangan diterima kalau itu harta zakat. Kalau yang lainnya tidak apa-apa, jenengan dikasih sedekah, jenengan dikasih hadiah, jenengan dikasih surprise dan lain sebagainya, monggo silahkan. Ini bukan kriteria tertentu. Tapi kalau sudah yang namanya zakat, entah itu zakat harta ataupun juga zakat mal, zakat badan, zakat fitrah, zakat harta ataupun zakat fitrah, kalau kita bukan salah satu dari 8 golongan itu, jangan diterima. Aku duduk uang ndak duwe, saya punya kerjaan dan dari pekerjaan itu sudah cukup untuk hidup saya, kok aku mau kei zakat? Saya bukan orang yang berhak untuk nerima zakat. Jadi sama sebenarnya kedudukannya, bukan yang ngasih lebih baik dibandingkan yang menerima, mboten. Kenapa? Karena kaya itu biasa, dadi wong sugih niku biasa. Jadi orang miskin juga biasa. Sehat itu biasa, sakit niku nggih biasa. Yang ndak biasa nopo? Yang ndak biasa orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya sehingga mereka mengeluarkan apa yang memang wajib untuk mereka keluarkan. Yang istimewa apa? Orang miskin yang sadar kalau ini adalah ujian dari Allah Ta'ala sehingga mereka bersabar, mereka ndak merendahkan dirinya, mereka ndak merendahkan, istilahnya ndak merasa aku harus dikasihani.
disayangi, aku harus dikasihi. Ndak. Tapi dia jaga harga diri tersebut, ndak duwe meneng. Nggih, sabar dengan kemiskinan tersebut. Itu yang namanya istimewa. Orang sehat nggih biasa. Nggih, orang sehat itu biasa. Yang istimewa gimana? Orang sehat yang ngerti kalau sehat ini nikmat dari Allah Ta'ala, sehingga dia bersyukur dengan memperbanyak ibadah di atas kesehatan tersebut. Orang sakit nggih biasa. Sing istimewa sinten? Orang sakit yang sabar dengan ujian sakit tersebut, sehingga lisannya mingkem nggih, ndak ngeluh terus, ndak wadul terus, ben ketemu sirahku ngeluh, sikilku keju, untukku ngilu. Itu. Jadi orang sakit niku biasa, nggih. Semuanya biasa karena itu memang sesuatu yang Allah Taala berikan random, nggih. Aku melek wong iki sugih, aku melek orang ini miskin. Saya pengen orang ini sehat, yang ini yang pengen tak kasih sakit. Yang istimewa apa? Yang keluar dari hati mereka, nggih. Yang istimewa apa? Yang keluar dari hati mereka. Orang kaya yang syukur dengan kekayaannya, orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya. Seperti itu, kabeh biasa, ya, semuanya biasa. Jadi lakonnya orang seperti apapun modelnya mereka, karena itu jalan takdirnya Allah Ta'ala. Jangan lihat betapa mudahnya Allah Ta'ala ketika pengen ngangkat seseorang, dan betapa mudahnya Allah Ta'ala ketika merendahkan seseorang. Sing melek diangkat sama Allah, yang pengen dikayakan sama Allah Ta'ala. Dikayakan gampang sekali caranya. Mbuh lewat jalan mana ndak tahu, nggih. Ada orang yang cuma iseng-iseng moto selfie, mendino selfie, setiap hari diupload, dibeli sama orang harganya 2 miliar, jangan tahu. Foto-foto, ngira orangnya dari fotonya itu bakalan bikin dia kaya, ndak ngira. Jalannya rezeki, kalau Allah Ta'ala pengen ngasih jalan rezeki, pengen ngasih jalan untuk orang ini kaya, orang ini miskin, orang ini ndak punya, yang ini kaya, berngono tak awal, istilahnya awal umurnya dia kaya, akhir-akhirnya tak miskinkan, atau awal-awalnya miskin, akhir-akhirnya jadi kaya. Ada yang lurus saja dari kecil sampai meninggal sugih terus nggih enek, nggih to kaya Firaun niku, nggih sugih terus, sehat terus, nggih di atas terus, tapi ternyata di akhirat dihinakan sama Allah Subhanahu. Jadi terserah Allah, nggih, terserah Allah. Di dunia semua yang jadi nikmat, semua yang ditebarkan sama Allah Ta'ala, itu semuanya jadi bahan ujian, nggih. Mek dadi dalane kamu ridho apa enggak, kamu syukur apa enggak, kamu sabar apa enggak, kamu nerimo apa enggak, cuman gitu aja, nggih. Makanya ngelihat jenengan, kalau ngelihat ada orang kaya, ndak usah heran sama kekayaannya, nggih. Ngelihat orang miskin juga ndak usah heran sama kemiskinannya, nggih. Yang ini jalannya dia untuk memberi, yang ini jalannya dia untuk menerima. Jadi seperti itu. Maka di sini beliau menyinggung tentang halnya zakat. Hendaknya kamu ketika kamu berada di masa memang wajib hukumnya. Bukan sunnah. Zakat itu bukan sunnah, tapi wajib. Lek dikeluarkan dia bakalan dapat pahala. Kalau ditahan, tidak dikeluarkan, maka orang itu dapat dosa. Bahkan diwanti-wanti sama Rasulullah SAW, matalifa, Rasulullah pernah mengatakan matalifa malun illa biman izzakah. Kalau kita nemukan ada orang bangkrut, ada orang dicabut hartanya sama Allah Ta'ala, biar sugih, habis itu dihinakan, istilahnya terpuruk seperti itu. Ini satu hal yang pasti terjadi pada orang tersebut, yaitu dia orang yang tidak benar di dalam bayar zakatnya. Sampai diwanti-wanti sama Nabi, matalifa malun biman izzakah illa biman izzakah. Tidak ada harta yang hilang, tidak ada harta yang dicabut, tidak ada harta yang hangus begitu saja, kecuali karena sebab dia ini yang zakat, tidak mau bayar zakat, atau bayar zakat tapi tidak benar caranya bayar zakat.
Makanya tentang pembayaran zakat, ilmu tentang zakat ini kita harus ngerti, harus paham nggih, kadarnya berapa, nggih, jumlah yang harus dikeluarkan berapa. Harta saya segini, yang harus saya keluarkan sekian, nggih. Saya kerjaannya ini, cara ngitungnya gimana, nggih. Kaidahnya kita harus ngerti, syarat-syaratnya kita juga harus ngerti. Orang yang mau kita kasih ini juga kita harus ngerti. Ndak boleh sembarangan ngasih ke wis pokoknya enek wong njaluk bodoh nggih. Lebaran itu ada orang datang kasih, ada orang datang kasih, ada orang datang kasih. Ndak gitu caranya bayar zakat, Bu. Nggih. Bayar zakat niku nggih. Makanya caranya thayyibatan bihi nasuk, ya agar kita ini bayar zakat dengan rasa hati yang lapang nggih, dengan hati yang lapang. Ini kita usahakan ketika kita bayar zakat, kita sendiri yang turun untuk memberikan kepada orang yang berhak. Bukan orang miskinnya yang dikumpulin ke rumah kita, bukan, nggih. Tapi kita yang datangi orang-orang ndak punya, itu kita yang datangi mereka, bukan dikumpulkan, nggih. Bukan kalaupun misalkan zakat fitrah dikumpulkannya di masjid, nggih, dikumpulkannya di masjid sehingga banyak yang nitip di situ. Kalau misalkan didatangi satu-satu kesulitan, dikumpulin aja orangnya. Pengumpulannya juga harus dengan cara yang terhormat. Gimana caranya? Yo dikepleki napa pripun, dikasih batasan nggih. Misalkan 100 orang jam 7 sampai jam 8, nanti 100 orang lagi jam 8 sampai jam 9, 100 orang kayak orang resepsi ngoten nggih, ada jam-jamnya. Biar napa? Biar ndak uleng. Biar apa? Biar ndak menyakiti harga diri mereka. Biar apa? Biar ndak merasa direndahkan. Nggih, orang miskin niku napa istilahnya, kalau kita ngelihat nggih, kalau kita ngelihat kan seakan-akan kayak ndak ada harga dirinya nggih, diweh-wehi, difoto, diupload nggih. Seakan-akan siaran iki lho wong ndak duwe. Ini loh orang yang perlu kita santuni nggih. Jadi kita ketika memberi seseorang, ini apalagi tentang zakat nggih, apalagi tentang zakat, kita usahakan gimana caranya biar yang ngasih nggih, biar yang ngasih ini juga seneng, yang nerima juga seneng nggih. Yang ngasih harus seneng, lebih-lebih lagi yang nerima harus lebih seneng lagi nggih, harus lebih seneng lagi. Kenapa? Karena ini harta wajib nggih. Makanya zakat itu sunnahnya idhar, sunnahnya ditampakkan nggih, diperlihatkan nggih. Ndak boleh zakat itu sembunyi-sembunyi kayak halnya sedekah. Kalau sedekah nggih, sunnahnya itu baiknya kita sembunyi-sembunyi. Sampai dikatakan sama Rasulullah, orang salah satu golongan yang dinaungi sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat adalah rajulun a'ta yunfiq, ada seseorang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak kelihatan nggih. Itu untuk sedekah sunnah. Tapi kalau untuk sedekah wajib itu harus diperlihatkan nggih. Aku sudah mengeluarkan zakat saya nggih. Saya sudah mengeluarkan harta zakat saya mengeluarkannya sing tak kei iki. Orang ini. Nah, kita berikan. Untuk apa? Untuk jaga, ya, untuk menjaga agar orang kaya ini juga terhindar dari perkataannya orang yang mengatakan orang ini tidak zakat. Lek meneng-menengan kan ngoten akhirnya. Gitu. Diem-dieman, tidak pernah kelihatan ngasih-ngasih, tidak pernah kelihatan bagi-bagi, tidak pernah kelihatan Ramadan yo ndak zakat dia. Nah, akhirnya kan orang yang kayak wong sugih tapi ora bayar zakat, nggih. Kan seperti itu jadi omongannya orang. Nggih. Karena zakat ini harta wajib, nggih. Harta yang wajib untuk dikeluarkan. Sama halnya kayak kotoran. Makanya Rasulullah mengibaratkan zakat itu kayak kotoran. Nggih. Ketika salah satu cucunya nggih makan kurma, nggih, makan kurma dari harta zakatnya orang-orang, dari kumpulan zakat fitrahnya orang-orang itu dikumpulkan, diambil kan. Di Madinah itu bahan pokoknya kurma, nggih. Diambil sama Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain dimakan. Sama Rasulullah dicongkel-congkel, dikeluarkan itu kurma itu tadi sambil mengatakan, "Kah," katanya Nabi, "keluarin
keluarin, muntahkan. Nggih. Ini harta kotorannya manusia, dan harta kotoran seperti ini la yahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Tidak boleh dikasihkan kepada keluarganya Nabi ataupun kepada Nabi. Rasulullah sama anak cucunya tidak nerima harta zakat. Nggih. Kenapa? Katanya Nabi, ini harta kotoran. Nggih. Sama halnya kayak kotoran. Nggih. Orang kalau misalkan jenengan minum atau makan, nggak bisa pipis, nggak bisa BAB, sakit no mboten? Sakit, nggih. Sakit dan akan kalau ditahan terus karena misalkan sayang, aku habis minum air zam-zam, nanti jadi pipis mosok tak keluarin. Eman-eman zam-zamnya biar tetap di dalam, nggih. Atau saya habis makan dari restoran mana gitu sak porsi sak juta misalkan. Eman-eman sudah usah ditok neneh ini misalkan, nggih. Kebelet ojo metu nggih. Niku pertama sakitnya di perut, lama-lama jalar sampai ke dada, habis itu sampai ke mana-mana. Itu seperti itu zakat, nggih. Orang kalau misalkan sudah wajib zakat, sudah harus keluar zakat kok ditahan, ini akan ngerusak hartanya yang lainnya, nggih. Rusak harta yang lainnya, ini rusak, pikirannya rusak, nggih. Akan merembet kemana-mana, kerusakannya itu akan menjalar kemana-mana. Dia bayar nih anaknya sekolah, keberkahannya dihilangkan. Dia ibadah tuku rukoh dipakai untuk sholat, hilang keberkahan sholatnya, hilang semuanya. Nggih. Gara-gara apa? Gara-gara ndak mau bayar zakat. Nggih. Gara-gara ndak mau bayar zakat. Qasidan biha wajhullah. Jadi kitanya ketika bayar zakat kudu seneng, nggih, jenengan, dan harus tahu posisi, nggih. Oh, saya kalau tak hitung kerjaan saya setahun, gaji saya 1 tahun, dihitung ndak sampai nisab, nggih, ndak sampai batasan minimalnya orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau zaman sekarang gampangnya itu sekitar 80 sampai 90 jutaan, nggih. Kalau misalkan gaji saya 1 tahun itu ndak sampai segitu, apalagi dipotong biaya hidup, dipotong bayar utang, dipotong nyicil kelambi, dipotong ya ndak nyucuk misalkan kayak gitu. Ya sudah, berarti yang harus kita keluarkan apa? Zakat badan. Nggih, zakat fitrah yang cuman datangnya di bulan Ramadan, nggih. Sekitar 3 kilo beras, sekitar 3 kilo beras. Tapi kalau misalkan kita lihat, kerjaan saya setahun ini ternyata keuntungan saya atau harta saya pokoknya harta yang saya miliki, termasuk yang ada di bank dan lain sebagainya, aset-aset yang masih muter, bukan aset yang diem, bukan aset yang diem. Aset diem itu kayak gimana? Kayak rumah ini, rumah ini kita pakai untuk tempat tinggal, tidak diperjualbelikan, tidak diperjualbelikan, maka ini tidak wajib untuk dizakati. Jangan buka toko, di situ ada dagangannya, ada barang dagangannya, ada etalasenya, enek lemari enek cantolan, ada lampu, ada kipas angin dan lain sebagainya. Ada yang tetap, ada yang diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan yang wajib dizakati, yang netap tidak wajib untuk dizakati. Setelah itu dilihat, harta saya keseluruhan selama saya kerja, setelah 1 tahun saya kerja ini ternyata menghasilkan dan jumlahnya di atas 80 juta. Misalkan seperti itu, berarti apa? Berarti wajib mengeluarkan zakat hartanya. Berapa jumlahnya? 2,5% dari seluruh harta tersebut. Cuman 2,5%. Yang disisakan sama Allah Ta'ala 97,5%. Jadi dari 2,5 itu kita masih tidak mengeluarkan, ini kan nemen banget jenenge. Ini kan namanya orang bakhil sak bakhil-bakhilnya, orang kikir sak kikir-kikirnya. Jumlah cuman 2 kok. Dan itu kalau tidak belajar dari awal bekerja, jenengan punya anak mulai kerja 1 tahun 2 tahun tidak diingatkan, nak zakate
nak dihitung duit, nak dihitung gajinya setahun sudah lebih apa belum, sudah nyampe nisab apa belum, kalau sudah nyampe dikeluarkan, kalau belum berarti wis bayaran zakat fitrahmu aja. Kalau ndak diingatkan gitu seperti itu dari mulai kecil, nanti usahanya tambah besar, otomatis 2,5%-nya juga tambah besar, tambah abot. Nggih. Kalau misalkan orang punya uang 100 juta, 2,5%-nya kan yo mek 2,5 juta. Nggih toh? Nggih, 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Nggih. Lek 100 juta, lek 200 juta 5 juta. Kalau 300 juta 7,5 juta. Kalau 400 juta ini pinter 10 juta. Terus lek 1 M nggih 250 juta. Lek 10 M tambah mumet jenengan. Tapi ada ndak orang-orang sekaya itu? Ada. Nggih. Tapi kalau misalkan mereka ndak terbiasa dari kecil untuk mengeluarkan zakat, tahu-tahu sudah harus mengeluarkan sekian M, harus mengeluarkan sekian ratus juta, sekian puluh ratus juta, nggih. Mumet dia. Aduh, kok akeh men sing kudu tak tokne. Nggih, kok banyak sekali yang harus saya keluarkan. Tapi kalau sudah dilatih tahun pertama 2,5 juta, tahun kedua tetap 2,5 juta, 10 tahun berikutnya naik lagi, 10 tahun, 5 tahun berikutnya tambah, ndak kerasa. Nggih, tambah banyak yang dikeluarkan, tambah banyak, ndak terasa dia. Nggih, jumlah yang itu tetap bayangannya 2,5% dari harta saya. Nggih, sing disisakne sama Allah Ta'ala masih lebih banyak, nggih, masih lebih banyak ketimbang yang kita keluarkan. Seperti itu. Thayyibatan biha nafsu, qasidan biha wajhullah, mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha min ghairi ta'khir. Setelah itu jangan diundur-undur. Kalau memang kita orang yang memang istilahnya produktif, jadi ini yang harus diingatkan sebenarnya orang-orang yang masih di usia produktif, di usia di mana mereka bekerja, nyari harta, dapat gaji, ketika kita mulai jadi orang-orang yang dapat penghasilan, ini hal yang pertama kali harus kita pikirkan adalah milah-milah mana yang harta saya, mana yang utang saya. Sak berapa posisi harta sehat saya, sak berapa posisi harta saya yang masih menjadi bebannya orang lain. Gitu. Banyak orang tidak sadar niku. Nggih, banyak orang tidak sadar ketika dia jualan misalkan, nggih, buka toko atau buka warung, nggih, buka warung, ada orang yang modali misalkan. Sini tak modali 10 juta utang loh ya, tapi nggih, utang ini 10 juta ini utang. Nanti kalau kamu sudah bisa bayaran cicilan 1 juta 10 bulan selesai. Nggih, lali kalau 10 juta itu uangnya orang. Ada orang beli marung di warung kita, alhamdulillah disai. Nggih, ngelumpuk neh, nggih, sebulan 2 bulan ngelumpuk. Nggih, ngelumpuk sampai misalkan ada 3 juta. Oh, alhamdulillah duwe luwihan uang 3 juta. Lupa bayar yang sama yang tukang modal ini tadi, nggih. Padahal dia ngasihnya utang, nggih. Itu yang bikin orang ini napa? Istilahnya ndak ngerti mana yang harus dikeluarkan dan mana yang istilahnya mana yang hartanya dia dan mana yang hartanya orang lain. Mana yang jadi punya saya dan mana yang jadi punyanya orang lain. Kalau sama yang kelihatan aja dia ndak bisa bayar, apa nek kali sing ndak ketok, nggih, zakatnya hilang mesti, nggih. Orang yang kalau sama utang piutang wis ngenteng nih, ndak mau bayar, istilah walaupun cuman jumlah-jumlah yang sedikit, sama yang terlihat aja dia menyepelekan, apalagi sama yang ndak ngelihat. Allah Ta'ala kan maha kaya, ngapain saya zakat, ngapain saya mengeluarkan harta saya. Allah Ta'ala ndak butuh sama harta zakat saya. Memang Allah Ta'ala ndak butuh sama zakat kita, tapi kita yang butuh untuk mengeluarkan zakat itu. Kenapa? Kalau ini ndak dikeluarkan, rusak semua harta saya, rusak cara berpikir saya, rusak penghasilan saya, rusak semua yang saya usahakan mulai
mulai dari kulaan, masang rego, dodolan, rusak semuanya cuman gara-gara ndak mau bayar zakat. Nggih, cuman gara-gara nggak mau bayar zakat. Makanya Allah Taala sampai mengatakan wa yamna'unal ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kalian? Ketahuilah siapa para pembohong-pembohong agama. Jadi ada orang-orang yang beragama tapi dianggap sama Allah Taala bohong itu. Islamnya bohongan, nggih, imannya bohongan, salate bohongan, nggih, posone bohongan, bohong semuanya. Bohong semuanya. Kenapa? Salah satunya kriterianya adalah wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang nahan terhadap perkara yang sedikit. Nggih, perkara gampang untuk dikeluarkan mereka sulit untuk mengeluarkannya, apalagi yang banyak. Nggih. Nah ini belajar kita mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha, harus dipilah-pilah. Kalau kita mulai kerja, kalau kita mulai nyari harta yang muter, tidak ada harta yang muter di dalam kehidupan kita, harus dipilah-pilah. Jadi bahasanya orang sekarang, manajemennya harus rapi, keuangannya harus rapi. Mana minimal kita tahu posisi perusahaan kita. Perusahaan kayak gede banget gitu. Minimal kita paham, kita sadar bahwasanya usaha yang sedang kita lakukan ini sedang dalam keadaan baik-baik saja, sehat. Nggih. Caranya tahu kalau ini sehat ini gimana? Kita punya kerjaan ini, ya, kerjaan yang kita punya ini jumlah utangnya lebih sedikit dibandingkan harta yang kita putar. Itu tanda pertama. Tanda kedua apa? Utang ini adalah utang yang masuk akal untuk kita bayar. Nggih. Tapi sampai kita utangku kok akeh men iki, nggih. Jadi saya kerja tapi kok utangnya ini bukannya tambah sedikit tapi tambah banyak, nggih, tambah numpuk. Nah, ini wis mesti, nggih, pasti napa usahanya itu sedang menuju kepada kebangkrutan, nggih. Karena ndak sehat, nggih, karena ndak sehat. Makanya kita harus tahu. Makanya Allah Taala itu ngasih syariat zakat niku sebenarnya untuk diri kita sendiri. Biar kita tahu mana yang harta kita, dan itu diulang setiap tahun, nggih. Dihitung setiap tahun. Jenengan punya dagangan, punya toko kecil-kecilan, misalkan dodolan napa pensil 10, botelot 10, buku ini 10, setiap tahunnya itu dihitung. Oh, daganganku sakmene jumlahnya. Oh, harta saya di rekening sekian. Oh, utang saya sama orang sekian. Dikurangkan utangnya, dikurangi harta kita, kok ternyata masih aman. Oh, iso ini, insya Allah utangnya saya masih utang yang masih bisa bayar, aman berarti. Nggih. Kalau enggak, sudah karu-karuan nih. Kalau masalah keuangannya kita itu kocar-kacir, ndak mau nyatet, ndak mau merhitungkan, ndak wis mbuh, pokoknya wayahe ada orang minta dikasih, ada orang zakat caranya modelnya mengeluarkan seperti itu. Ini dikatakan itu tandanya orang-orang para ahli dunia. Nggih. Banyak di antara orang-orang kaya itu karena ndak mau ruwet masalah manajemen, jadi dia memilih untuk pokoknya lebaran orang yang datang kelihatannya ndak punya dikasih. Meskipun dia hitung yang dikasih ini jumlahnya sekian, ya, jumlahnya sekian banyak. Ini orang-orang ahli dunia yang menerapkan zakat itu dengan cara yang keluar dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya Nabi gimana? Setiap tahun, haul namanya. Jadi yang namanya zakat harta itu datangnya setahun sekali. Dimulai dari pertama kali kita kerja. Kerjaan apapun. Oh, saya profesinya jadi guru, Kak. Ya udah dihitung. Bulan Januari, saya mulai kerja bulan Januari, pendapatan saya sekian. Februari sekian sampai ketemu sama Januari berikutnya, dilihat, dijumlahkan total dari pendapatannya, pendapatan sampingan niku napa? Misalkan guru nggih buka les-lesan, berapa yang didapatkan dari les-lesan itu dikurangi sama utangnya, nggih, dikurangi sama biaya hidupnya dia sehari-hari, bayar listrik, bayar anak sekolah dan lain sebagainya, kok masih sisa, kok masih di atas 80 juta, ya dikeluarkan zakatnya.
Kalau di bawah itu ndak wajib zakat. Nggih, ndak wajib zakat. Nah, ngerti napa bingung jenengan? Bitamiziha taqriya inda huduri waqtiha min ghairi ta'khir. Fa in fa'ata dzalika darrat 'alaikal barakat. Jadi dan ketika kamu menikmati proses menghitung, menikmati proses milah-milah harta, nikmati proses seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darrat 'alaikal barakat. Allah taala akan membersamai berkahnya di setiap langkah kamu, di setiap usaha kamu, di setiap hal-hal yang kamu kerjakan. Masalah ekonomi ini tadi, masalah nyari rezeki, masalah jemput rezeki, berkahnya Allah taala akan menyertai kamu. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, kamu akan mendapatkan nanti rezeki yang tidak disangka-sangka itu akan datang secara bertubi-tubi, akan datang secara berturut-turut. Wa sara maluka fi hirzin hasin min jami'il afat. Ditambah lagi ketika kamu bayar zakat dan kamu berproses untuk bayar zakat itu, Allah taala yang akan bagian menjaga hartamu dari setiap kerusakan. Karena rusaknya harta ini kan macam-macam. Ada kalanya kena banjir, hilang kabeh duite. Ada kalanya di kobongan piye kobongan kebakaran, bisa lewat kebakaran, bisa lewat banjir, bisa lewat dicuri orang, dicolong orang dan lain sebagainya. Ketika kamu menjaganya dengan zakat, Allah taala akan menjaga hartamu dari kerusakan-kerusakan yang semacam itu. Dijaga sama Allah taala. Jadi yang dibutuhkan sama Allah taala cuma keyakinanmu. Yakin ini proses saya untuk bayar zakat, manajemen yang bagus dan lain sebagainya, itu semuanya adalah proses saya untuk menjadi hamba Allah taala yang lebih baik di dalam menjalankan zakat. Witak mean. Nanti Allah yang bagian jaga. Wa 'alaika bitamyiz zakat thumma bitafriqiha wa ijtanib ma yaf'alahu ba'du abna'id dunya. Ini yang disinggung sama beliau. Hendaknya kamu itu memilah-milah tentang zakatmu, jangan dicampur-campur dengan hartamu yang biasa. Jadi kalau sudah setahun niki jenengan pilahkan harta zakatnya, baru setelah itu kita proses langkah kedua. Napa langkah keduanya? Nyari orang-orang yang mau dikasih zakat. Siapa golongannya? Samaniyata asnaf, 8 golongan. Seperti yang dikatakan oleh Allah taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wa fir riqab napa malih? Wa fi sabilillah napa? Wal gharimina 'alaiha wa fi sabilillah. Jadi 8 golongan. Yang pertama orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang yang tidak punya pekerjaan. Ini orang fakir. Orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk kehidupan dia sehari-hari. Niki namanya orang fakir. Namanya orang fakir. Orang tidak punya pekerjaan, tidak punya produk, tidak produktif sama sekali. Atau orang yang punya pekerjaan, punya kerjaan tapi tidak cukup. Misalkan saya kerjaannya gaji saya sebulan itu 1 juta misalkan. Sebulan gaji saya 1 juta. Anake 10. Punya anak 10. Nyucuk napa mboten kira-kira? Makan sehari aja, misalkan sehari berarti pinten lah 100 itu berarti kan sehari mungkin 20.000 sampai 30.000 kan bingung. Nah, berarti ini golongannya dia adalah orang fakir. Dan dia satu-satunya yang kerja dari keluarganya. Misalkan seperti itu. Ini jadi orang fakir itu orang tidak punya pekerjaan. Yang penting bukan pengangguran kaya raya loh, saya tidak punya pekerjaan tapi warisannya bukan orang fakir. Orang yang istilahnya tidak punya pekerjaan atau orang yang punya pekerjaan tapi tidak cukup, tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Setelah itu yang kedua golongan miskin. Miskin itu siapa? Miskin itu orang yang punya pekerjaan, tapi pres, antara biaya hidupnya dengan pendapatannya itu sem-sem. Misalkan dia gajinya 1 juta, tapi sebulan 1 juta itu mesti entek.
pasti habis. Jadi pres sekali, mitet banget. Nah, ini namanya orang miskin. Nggih. Setelah itu yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Orang yang kerja, yang dikasih tugas sama pemerintah untuk mendistribusikan harta zakat. Nggih, yang disuruh bagikan harta zakat. Maka mereka boleh ngambil, nggih, boleh ngambil sekedar gaji, nggih, gaji yang masuk akal untuk ngerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi misalkan dia selama 1 bulan ini karena repot bagikan zakatnya orang-orang, nggih, digaji sama orang-orang yang nitipkan zakat sama dia ini, digaji orang 1 bulan itu kerjaan seperti itu, logikanya misalkan dikasih gaji 1 juta atau 1,5 juta, ya sudah. Nah, dari harta zakat itu diambilkan 1,5 juta untuk si amil ini tadi, nggih, untuk si amil zakat. Wal amilina 'alaiha. Setelah itu wal mu'allafati qulubuhum, nggih. 1, 2, 3. Mu'allaf itu orang-orang yang baru masuk Islam, nggih. Baru masuk Islam dan karena tekanan ekonomi, nggih, karena tekanan ekonomi misalkan diusir dari keluarganya, dijauhkan dari keluarganya, akhirnya dia masih tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap. Untuk dukung keimanannya dikasih harta zakat, boleh. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab itu budak-budak yang mau memerdekakan dirinya tapi butuh sokongan dana, boleh diberikan kepada para budak tersebut. Misalnya sekarang tidak ada. Wal gharimin, gharim itu orang yang banyak utang, nggih. Orang yang utangnya itu melampaui hartanya dia, nggih. Jadi kalau misalkan semua hartanya dijual, dipakai untuk bayar utang, sik panggah enek utangnya, masih tetap ada utangnya, nggih. Tapi dengan satu syarat, gharim ini boleh dikasih zakat dengan syarat sebabnya dia banyak utang itu bukan perkara maksiat, nggih. Lek perkara maksiat ndak usah dikei zakat. Orangnya banyak utang gara-gara nopo? Gara-gara judi online. Ndak usah jenengan kasih zakat, dikei zakat judi neh orangnya. Nggih. Ada orang nopo? Bangkrut, nggih, bangkrut banyak utangnya gara-gara apa? Gara-gara senengane minum khamr atau pakai narkoba atau sukanya nyewa PSK dan lain sebagainya. Jangan kasih zakat, malah digawe maksiat macam-macam. Maka gharim ini, nggih, namanya orang yang banyak utang ini boleh dikasih zakat ketika sebabnya, nggih, ketika sebab utangnya dia itu bukan karena maksiat. Tapi kalau karena maksiat, tidak usah dimasukkan golongan orang gharim yang patut untuk kita berikan zakat. Wa fi sabilillah. Nggih, setelah itu orang-orang yang ada di perjalanan, sedang berada di perjalanan jauh, kehabisan bekal, tidak punya uang, nggih, dia minta-minta, karena itu dikasih zakat tidak apa-apa. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, ataupun orang yang sedang berada di jalan peperangan atau jalan jihad, nggih, jalan jihad melawan orang kafir pastinya. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dan aturan ini aturan yang saklek istilahnya. Jangan diular-ulur, jangan ditarik ulur, baik yang menerima ataupun yang memberi. Yang memberi harus memastikan harta zakat ini diterima oleh 8 golongan tersebut. Imam Syafi'i ngajarkan gimana toh caranya kita bayar zakat itu, gimana caranya kita mendistribusikan harta zakat itu, gimana kita lihat. Nggih, jenengan misalkan orang Karangrejo sini, nggih, di sak Karangrejo ini 8 golongan ini yang ada di sini berapa orang? Nggih, berapa golongan? Nggih, orang fakir ada, orang miskin ada, mu'allaf tidak ada, misalkan orang mu'allaf tidak ada, orang banyak utang ada, misalkan. Dari 8 golongan ini yang ada 5 golongan misalkan. Nggih, jenengan mau bayar zakat, nggih, zakat saya 2,5 juta Kak. Nggih, saya mau mengeluarkan zakat 2,5 juta. Di daerah Karangrejo ini, nggih, daerah Karangrejo ini orang dari 8 golongan ini yang ada cuma 5. Nggih, mu'allaf tidak ada, amil tidak ada, saya tidak memperkerjakan orang, saya bayarnya sendiri. Jadi cuma 5 orang ini. Gimana cara bayarnya? Nggih, setiap golongan dikasih bagiannya masing. Jadi 2,5 juta niku nggih jenengan bagi 5.
Berarti 500.000, 500.000, 500.000. 500.000 ini tadi, ya dari 500.000 ini tadi harus diratani. Harus satu diberikan orang fakir, satu diberikan orang miskin, satu diberikan ghorim, satu diberikan seperti itu. Oke. Jumlahnya Kak, jumlahnya sembarang. Oke. Jadi misalkan saya nemu orang fakir satu, tak kasih langsung 500.000, monggo. Oke. Oh saya ketemunya orang fakirnya 5, masing-masing tak kasih 100.000, 100.000, monggo. Oke. Saya ketemunya, jadi yang penting apa? Setiap golongan itu ada bagian dari harta zakat kita. Oke. Jadi kalau zakatnya 2,5 juta, golongannya 5, nggih jenengan bagi 5 per masing-masing golongan ini dapat jatah 500.000, 500.000. Nah, nanti personilnya terserah. Nggih, orang fakir adanya 3 orang, ya wis 500.000 bagi 3. Nggih, orang miskinnya ada 2 orang, ya sudah 500.000 bagi 2. Orang banyak utangnya cuma ada 1, ya sudah 500.000 dikasihkan orang 1 itu tadi. Seperti itu caranya. Nggih, caranya yang benar di dalam membayar zakat. Nggih. Lek selama ini salah piye Kak? Nggih. Saya mek gitu tok ada orang-orang datang dikei 10.000. Nah, makanya zakat itu berbeda karena caranya berbeda dan orang yang dikasih ini berbeda karena niatnya apa? Niatnya ngangkat kemiskinannya orang. Nggih. Kalau jenengan ngasih satu orang 10.000, langsung jadi kaya ndak? Kasih 10.000. Boten, nggih. Boten. Jadi mendingan sedikit orangnya, tapi gimana caranya agar orang ini minimal mungkin dia cuman dikasih zakat setahun atau 2 tahun ini. Kedepannya dia bisa punya usaha. Bisa punya usaha yang bikin dia keluar dari golongan 8 asnaf ini tadi. Kalaupun misalkan dia sekarang orang fakir, minimal tahun depan jadi orang miskin. Nggih. Habis miskin nanti jadi orang kaya. Nggih, jadi orang yang sudah cukup antara penghasilan dengan biaya hidupnya dia sehari-hari dengan orang-orang yang ditanggung sama orang tersebut. Hatta wala ta'kul min thamarika wa zar'ika alladhi yaji nisaban 'indal hasad ba'da budui salahi hatta ta'lamul qadar al-wajib minhu jafan wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti minggu depan masih kita bahas tentang masalah zakat. Okay.